Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Bagian mana? 29 sifat wahdaniyat ya. 29 sifat wahdaniyat. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala al-wahdaniyatu bizzati wa bis sifati wa fil af'ali wa ma'nal wahdaniyati bizzati annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin wa ma'nal wahdaniyati bisifati annahu laisa lahu sifatani fa'ak saro min jinsin wahidin kabud rotaini wahakaza laisa ligoirihi sifatun tasyabihu sifatahu ta'ala wa ma'nal wahdaniyati fil af'ali annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali. Sifat wahdaniyat, sifat yang wajib adanya di Allah. Wajib Allah memiliki sifat wahdaniyat. Apa arti wahdaniyat? Wahdaniyat itu artinya satu. Wahdaniyat itu dari wahidun. Wahidun satu, isnaini dua, salah satun tiga. Nah, jadi wahidun itu artinya satu gitu ya. Wahdaniyat Allah itu satu. Allah ada berapa? Nah, satu gitu ya. Makanya wajib Allah memiliki sifat wahdaniyat, artinya Allah itu satu. Nah, gitu. Cuma mungkin selama ini kita memahaminya Allah satu gitu aja mungkin ya. Allah itu satu, mungkin begitu. Nah, ini ada tambahan dari kajian kita di kitab Tijan ini, kita tambahin. Ternyata yang dimaksud satu di sini ada tiga. Nah, ini perhatikan ya. Jadi yang dimaksud Allah itu satu, itu terbagi tiga. Mana yang tiga? Pertama, satu Allah di dalam zatnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, satu Allah di dalam sifatnya. Yang ketiga, satu Allah di dalam pekerjaannya. Nah, jadi tiga ya. Jadi yang dimaksud satu itu ada tiga. Coba bareng-bareng. Satu di dalam zatnya. Dua, satu di dalam sifatnya. Tiga, satu di dalam pekerjaannya. Disebutnya wahdaniyat pisifat epizat,
wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil af'al. Fi zat, fi sifat, fil af'al. Nah, itu. Halaman 30. Halaman 30-nya nomor 2. Tadi wahdaniyat itu artinya satu. Tapi yang dimaksud satu dibagi 3. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam pekerjaannya. Dari yang 3 ini dibagi lagi 5. Nah, ini konsentrasi nih. Ini emang wahdaniyat mah salah satu sifat. Secara sifat yang wajib itu inti dari kajian tauhid gitu ya. Ini nih kita harus ekstra memperhatikan ini ya, karena wahdaniyat mah rada lumayan ini penjelasannya ya. Kalau artinya mah kan gampang ya. Wahdaniyat artinya Allah itu satu gitu ya. Tapi dari situ aja tadi udah dipecah. Satunya dibagi 3. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam pekerjaannya. Dari situ dipecah lagi jadi 5. Nah, ini nambahin lagi nih ya. Perhatiin, pelan-pelan aja. Perhatikan pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dipahami. 2, arti wahdaniyat di Allah dibagi 5. Ada 5. 1. A. Zat Allah satu. Maksudnya apa zat Allah itu satu? Bukan gabungan dari bagian-bagian yang banyak. Disebutnya nih istilahnya wahdaniyat, bizat, salab, kam, muttasil. Nah, itu istilah tauhidnya begitu. Wahdaniyat, bizat, salab, kam, muttasil. Artinya apa? Satunya Allah, bukan gabungan dari bagian-bagian yang banyak. Nah, gitu ya. Yang pertama nih, pelan-pelan, perhatikan ya. Ini musola Riyadul Huda. Nah, ini musola Riyadul Huda jumlahnya ada berapa? 1. Ini kalau kita nanya maksudnya ini musola Riyadul Huda, Bang Imin jumlahnya berapa? Cuma 1. Semua orang bilang 1. Tapi kalau dirinci ini bukan 1 musola. Ini musola gabungan dari juj yang banyak. Coba ada apa aja di musola ini? Besi, kayu, paku, karpet, kipas angin, AC, oh banyak ya. Banyak banget, bisa ratusan ya. Ratusan item disatu-satuin jadilah satu musola. Nah, gitu. Nah, Allah mah enggak begitu. Gitu ya. Muholafatul lil hawadisi. Allah mah beda dengan makhluk. Allah satu, saya juga satu. Sama dong satunya saya dengan Allah. Enggak. Satunya kita mah kayak tadi, satu musola. Bang Hasan ada berapa? 1. Cukup 1 apa 2? Bang Hasan nih. 2. Model kayak Bang Hasan Allah ciptainnya 1 apa 2 apa banyak? Harusnya 1 aja udah ini. Gak mau nambah lagi. Nih, Bang Hasan 1, semua orang bilang 1. Tapi kalau dirinci jujurnya banyak. Ada darah, ada daging, ada kulit, ada tangan, ada kaki, ada kuku. Wah, banyak banget di diri kita ya. Berbagai item-item disatu-satukan oleh Allah, jadilah kita satu. Padahal wah, kalau dirinci mah banyak banget deh ya. Mungkin ini aja ya sel yang ada di saraf kepala aja ya. Kata orang-orang medis miliaran jumlahnya, Masya Allah. Di kepala ini ya, miliaran jumlahnya sel itu, Masya Allah ya. Nah, Allah mah enggak begitu. Nah, gitu ya. Jadi jangan dibayangin Allah tuh satu. Oh, gabungan dari tangan Allah, kaki Allah, mata Allah. Nah, enggak, Allah mah enggak begitu.
Muhalafatul lil hawadisi. Beda, enggak begitu satunya. Boleh kata satunya sama kayak kita, tapi pada hakikatnya satunya beda dengan satu kita, gitu ya. Itu makna wahdaniyat pizat salab kamut tasil. Satunya bukan hasil gabungan dari yang banyak. Nah, itu nomor 1 tuh. Lanjut B. Nomor 2. Zat Allah satu, bukan sebagian dari yang banyak. Disebut wahdaniyat pizat salab kamun pasil. Bedanya dikit. Kalau yang tadi mah muttasil, kalau ini mah mun pasil. Bedanya itu aja. Mut sama mun. Nah, kalau yang ini mah satu bukan bagian dari yang banyak. Contoh saya, Ustadz Yazid ada berapa? 1. Benar 1. Tapi kalau dirinci, satunya saya sebagian dari 30 jamaah yang hadir malam ini. Kan begitu ya. Saya memang disebut 1, tapi satunya saya sebagian dari jamaah yang lain. Bang Imin 1, tapi satunya Bang Imin sebagian dari kakak Bang Imin, adik Bang Imin, ibu Bang Imin, bapak Bang, wah banyak, uak Bang Imin, banyak kalau dirinci. Memang disebutnya 1, tapi satunya Bang Imin sebagian dari saudara-saudaranya yang banyak. Allah mah enggak begitu. Nah, gitu ya. Allah mah enggak begini. Allah 1, satunya Allah sebagian dari bapak Allah, ibu Allah, anak Allah. Enggak, Allah mah lam yalid walam yulad. Tuh ketemu sekarang mah ya. Kulhunya dibaca tiap hari, ilmunya baru nemu malam ini. Oh, lam yalid walam yulad itu makna dari wahdaniyat pizat salab kamun pasil gitu. Sekarang mah kalau baca ayat itu langsung ingat ke sini ya, pelajaran ini nih. Nanti kalau baca lam yalid walam yulad, langsung ingat ke sini nih. Wahdaniyat pizat salab kamun pasil. Artinya satunya Allah, bukan sebagian dari yang banyak. Allah mah tidak dilahirkan, Allah mah tidak melahirkan, tidak punya anak dan tidak diperanak. Allah mah bukan kayak waktu Bang Imin dulu sekolah. Sekolah di mana teh Bang Imin? Tuhannya katanya ada Tuhan Bapak gitu. Kata Bang Imin katanya ya, ada Tuhan Ibu gitu katanya. Ada Tuhan Anak ya Bang Imin ya. Roh Kudus gitu mereka mah ya. Ada 3 ya Tuhan ya, Trinitas ya. Padahal tanggung 1 lagi ya, biar 4. Biar bisa main kerambol. Jangan ngomong begitu, kita bisa dilaporin ya. Nggak boleh. Jangan melecehkan Tuhan orang lain. Di Quran begitu ya, nggak boleh kita mengejek sesembahan orang lain. Kalau kita mengejek sesembahan orang lain, nanti dia bakal kembali mengejek sesembahan kita. Nah gitu dalam Quran itu ya, nggak boleh ngejek, ngeledek gitu. Apaan Tuhan kamu mah pakai selempak doang gitu ya, disalib kan dia pakai selempak doang. Nanti dia ngebales, daripada kamu orang Islam Tuhannya kagak jelas kan gitu ya, mana kagak kelihatan kan gitu ya. Jadi saling mengejek nggak boleh dalam Quran. Jangan suka menghina, mengejek sesembahan orang lain. Kita harus menghormati ya, harus menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Dalam akidah prinsipnya agamamu agamaku agamaku. Kita nggak boleh saling mengejek, nggak boleh ya. Jangan ngata, apalagi ya di depan umum gitu ya, ceramah umum pakai speaker, jangan gitu ya, jangan. Ya kecuali kita doang mungkin lah gitu ya, orang-orang kita gitu baru. Enggak Bu, sebentar doang ini mah lagi ngomongin itu. Ntar pakai speaker lagi saya ngomongnya gitu ya. Barusan mah lagi ngebahas itu sekolah Bang Imin. Pakai speaker lagi dilanjut. Barusan nggak pakai speaker takut gitu ya, takut ada ayatnya tetangga masan non muslim. Iya kan takut ngedenger ntar. Ini komplek iya.
Bahaya saya ngomong kayak tadi kan, wah dilaporin tadi itu. Bang Imin yang dilaporinnya mas saya mah kagak. Kan Bang Imin yang ngundangnya ke sini. Sama Pak RT yang ditangkap. Aman. Jemaah yang di penjara gimana? Gitu ya. Jadi lam yalid wa lam yulad makna dari wahdaniyat pizat salab kamun pasir. Terus C 3. Sifat Allah satu. Artinya selain Allah tidak ada yang mempunyai sifat ketuhanan seperti Allah. Disebut wahdaniyat bisifat salab kamut tasil. Bedanya dikit doang ya. Tadi mah fizat, sekarang mah sifat gitu ya. Salab kamu tasilnya sama gitu ya. Bedanya itu doang. Jadi nomor 3 mah satunya sifat Allah, artinya selain Allah tidak ada yang mempunyai sifat ketuhanan seperti Allah gitu ya. Maksudnya satunya dalam sifat Allah kayak begitu. Di luar Allah nggak ada yang mempunyai sifat seperti sifat Allah, nggak ada. Allah punya sifat kudrot. Ya, Allah punya sifat kudrot. Kudrot itu artinya berkuasa. Allah maha kuasa. Kudrot ya. Allah maha kuasa. Kudrot. Manusia ada nggak yang punya kekuasaan? Ada. Bang Hasan, Pak RT. Ini berkuasa Bang Hasan. Jajal kita sekarang mintain pajak PBB ke warga, digebukin kita mah ya. Ngapain lu katanya? Tapi kalau Bang Hasan mah takut ya, karena dia punya kekuasaan. Sama dong kudrotnya, kekuasaannya sama Allah beda. Karena selain Allah nggak ada yang punya sifat kekuasaan, sifat seperti sifat Allah. Kekuasaan makhluk mah terbatas, kan begitu ya? Terbatas oleh tempat, terbatas oleh waktu. Bang Hasan di sini berkuasa, pindah aja ke RT yang lain. Nggak bisa dia ngambil PBB di RT yang ono mah, karena bukan teritorialnya, kan gitu ya. Beda wilayahnya, nggak bisa. Kemudian dibatasi waktu, 3 tahun paling, 5 tahun, 2 periode. Setelah itu nggak bisa lagi. Begitulah kekuasaan makhluk. Tapi kalau Allah, lillahi ma fis samawati wal ardh. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Di langit, di bumi, Allah lah rajanya, Allah lah yang menguasainya. Di dunia, di akhirat, Allah lah yang menguasainya. Gak dibatasi waktu, gak dibatasi tempat. Di Indonesia Tuhannya Allah, kita lari ke Mekah Tuhannya tetap Allah, kemana-mana gitu Tuhannya tetap Allah. Bahkan kita mati masuk ke kuburan Tuhannya tetap Allah. Nyampe ke alam mahsyar masih tetap Allah. Ke surga Tuhannya tetap Allah. Begitulah kekuasaan Allah. Gitu ya, beda. Jadi nggak ada yang punya sifat ketuhanan seperti sifat Allah, nggak ada. Itu arti dari wahdaniyat bisifat salab kamut tasil. Selain Allah tidak ada yang mempunyai sifat seperti sifat Allah. Terus nomor 4 D. Sifat Allah satu, artinya setiap satu jenis sifat Allah hanya satu. Seperti kekuasaannya satu, ilmunya satu, basornya satu, dan sifat yang lainnya. Disebut wahdaniyat bisifat salab kamun pasil. Nah ini yang keempat begini nih. Sifat Allah yang wajib ada berapa? 20. Yang kagak jawab lupa kan? Iya nggak apa-apa, ingetin ya. Kalau bapak-bapak sama ibu-ibu ngaji harus lupa ya. Kalau kagak lupa saya curiga ya. Kalau anak-anak mah tadi bisa ngejawab ya. Anak TPA mah tuh. Bapak-bapak mah kalau ditanya sama saya bisa ngejawab, sama ibu-ibu ngaget saya, aneh. Masa ngaji kagak lupa, udah pada tua. Lupa aja lupa. Normal, bapak-bapak sama ibu-ibu ngaji lupa normal ya.
Jangan kesal, normal. Harus bangga kita. Alhamdulillah saya masih normal. Ditanya sama Ustadz Jajid saya lupa, normal berarti. Kalau bisa ngejawab itu harus bingung. Ada apa ini di otak saya? Kenapa saya kagak lupa ya? Nah gitu ya. Jadi nggak apa-apa, bapak mah lupa, ibu-ibu mah lupa aja nggak apa-apa. Wajar, emang udah tua gitu ya. Faktor, naon masa? Faktor U, faktor U. Sifat yang wajib di Allah ada 20. Sifat yang mustahilnya ada 20 juga. Sifat jaiznya ada 1. Jumlah semuanya sifat yang ada di Allah ada 41. Nah, sifat yang wajib kan ada 20. Itu dari setiap satu-satunya sifat Allah nggak ada gabungannya. Maksudnya wahdaniyat fi sifat salam kamun pasil teh begitu. Kan semuanya 20. Nah, dari yang satu-satunya itu setiap satu sifat Allah nggak ada gabungannya. Contoh, Allah punya sifat ilmu misalnya ya. Salah satu sifat yang wajib itu sifat ilmu. Artinya Allah mengetahui. Ilmu teh begitu ya. Allah maha mengetahui. Allah berilmu. Kita punya ilmu apa kagak? Punya. Ilmu kita banyak apa satu? Kayaknya rada sombong nih jawabnya. Romannya ilmunya banyak. Nggak apa-apa ya, ilmu kita memang banyak ya, ilmu kita banyak. Tapi di Quran Allah bilang begini, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian kecuali surang sedikit. Jadi nggak boleh kita bilang ilmu kita banyak gitu. Jadi ilmu kita teh kata Allah dikasihnya surang sedikit. Itu ayat ditujukan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa ya manusiawinya merasa udah paling pintar kan gitu ya. Nah, sehingga dipertemukanlah dengan Nabi Khidir waktu itu ya. Dipertemukan dengan Nabi Khidir gitu. Kata Allah, Musa ada yang lebih pintar dari kamu. Nih, nabiku Khidir gitu. Kata Nabi Musa, kayak apa sih gitu ya ilmu Khidir gitu. Akhirnya bilang kan di surat Al-Kahfi itu ya. Kata Nabi Musa, ya Khidir, aku pengen ikut belajar sama kamu gitu. Apa kata Nabi Khidir? Jangan, kamu gak bakal sabar belajar sama saya gitu. Kata Nabi Khidir ya. Kata Nabi Musa, jangan ngomong begitulah, belum dicoba, udah main gitu aja gitu ya. Ayo aja coba dulu. Baik, kata Nabi Khidir, boleh kamu berguru samaku, syaratnya cuma satu doang syaratnya. Apa? Jangan pernah nanya. Itu doang udah. Siap, kata Nabi Musa, gampang itu syaratnya ya. Lagi ngaji, lagi belajar jangan suka nanya, gitu doang gampang. Udah kan? Di Al-Kahfi dijelaskan, pertama naik perahu, kemudian perahunya dibolongin sama Nabi Khidir. Ngaget kan Nabi Musa ya. Lah ini kita di atas laut, bukan di atas empang kan itu ya. Perahu dibolongin lah, mati kan itu ya. Ditanya kan sama Nabi Musa, ini ngapa dibolongin? Lu mau ngeblangsakin kan itu ya. Kata Nabi Khidir, tuh kan kata saya jangan nanya kan itu ya. Oh iya, akhirnya kata Nabi Musa, maafin, nama juga orang hilaf gitu ya. Oh iya wajar, al insan mahaluhal khoto wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Oh iya wajar, kata Nabi Khidir. Oh lupa, lu nanya tadi lupa ya. Udah nggak apa-apa, dimaafin, dikasih kesempatan sekali lagi. Ayo ikut. Beres, turun dari kapal di pinggir pantai ada bocah lagi pada main, dipegang sama Nabi Khidir, dicekek kan itu ya. Dicekek, ngap-ngapan, mati itu bocah kan itu ya. Nabi Musa tambah ngaget lagi. Wah, ini lebih gila lagi. Tadi gua naik perahu udah hampir mati, ini malah dimatiin kan itu ya. Nggak kuat, penasaran, nanya lagi. Khidir, ngapa itu bocah kagak punya dosa, lu cekek, lu matiin. Nah kan Musa udah nanya lagi, ngelanggar kan itu. Udah nggak bisa lagi dah lu belajar sama gua. Nanya kan itu ya. Apa kata Nabi Musa?
Udah dah, sekarang begini aja. Kalau sekali lagi saya nanya, udah bener, saya jangan diajak belajar lagi kalau begitu. Bener, saya udah nyerah dah. Kasih kesempatan sekali lagi, gitu kata Nabi Musa. Oke, kata Nabi Khidir, satu kali lagi kesempatan. Jalan ke satu perkampungan, di perkampungan ada rumah roboh, kan itu ya, di Al-Kahfi itu ya, rumah roboh. Kata Nabi Khidir, yuk kita benerin, gitu. Dibenerin lah berdua-dua sama Nabi Musa. Beres dibenerin, pergi aja Nabi Khidir teh. Ya nggak nanyain ini punya siapa gitu ya, ya paling nggak minta buat minum ke, buat makan, buat rokok. Kali kita minta upah, itu kan capek ngebenerin rumah roboh teh gitu ya. Nabi Khidir malah pergi aja gitu ya. Nabi Musa tambah geleng-geleng lagi, ngapa ya Nabi Khidir ya, padahal capek aus gitu ya, padahal cari aja yang punya rumah ini, kita minta apa ke upah gitu. Nanya akhirnya nggak kuat. Nabi Khidir, kenapa tadi kita nggak nyari pemiliknya untuk mencari upah dari pekerjaan kita? Kata Nabi Khidir, udah selesai, sudah kamu belajar sama saya karena kamu udah melanggar lagi janji kamu sudah nanya. Akhirnya udah sampai di sini pertemuan kita berpisah sampai di sini. Cuman sebelum kita berpisah, saya akan jelaskan makna dari 3 kejadian tadi. Perahu kenapa dibolongin? Karena di depan ada raja yang zolim, yang suka ngerampas perahu rakyat kalau perahunya masih bagus. Makanya sengaja saya bolongin supaya nanti nggak kerampas sama raja yang zolim. Oh itu maksudnya. Selamat, kapalnya perahunya kan gak diambil. Yang kedua, kenapa itu bocah tadi di pinggir pantai dimatiin? Karena itu bocah ibu bapaknya soleh. Tapi kalau itu diurus sampai gede, itu bocah gedenya bakal jadi anak bangkawara. Jadi daripada gede bangkawara nanti malah nyengsarain orang tuanya yang soleh, mendingan mati aja waktu kecil, kan gitu ya. Kan bocah kalau mati waktu kecil belum balik kan dijamin masuk surga kan ya. Iya kan ya. Jangan kita mah jangan cekek aja. Itu mah khusus Nabi Khidir ya. Ya, bocah ya kalau meninggal sebelum balik ya, maka dia dijamin masuk surga kan ya. Bahkan di hadis dikatakan walaupun ibu bapaknya kafir. Ya, walaupun ibu bapaknya kafir. Ibu bapaknya non muslim. Ini bocah belum balik meninggal. Itu bocah dijamin masuk surga. Kenapa dijamin masuk surga? Karena rahasianya dulu ketika kita ada di alam arwah, kita semua ini sudah bersahadat langsung kepada Allah. Ya, di Quran. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dulu ya, alam pertama kita. Alam pertama kita ya, disebutnya alam ruh, alam arwah. Makomnya disebut makom jami. Itu semua arwah-arwah kita teh yang bakal jadi manusia, calon-calon manusia dikumpulin tuh di alam arwah, semuanya. Manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulin. Di situ Allah nanya, Alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Gitu kata Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua ngejawab, qalu bala. Bener ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Gitu jawaban kita semua. Gak ada yang mengingkari saat itu. Bala jawabannya. Bala itu iya betul engkau Tuhan kami. Bahkan diperkuat syahidna. Aku bersaksi, aku bersahadat bahwa engkau adalah Tuhan kami. Artinya apa? Kita dulu di alam arwah semuanya sudah bersahadat langsung di hadapan Allah. Maka ketika kita lahir dari ibu, dari kandungan ibu, Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, semua lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Hah? Suci apa maksudnya? Bersih apa maksudnya? Ya nggak usah dibahas itu Mang Hasan. Bocah baru lahir dari emaknya nih. Kata Bang Hasan, Bang Imin, Mang Yajid, iya budak can boga dosa. Gitu kata Bang Hasan. Iya, misalnya punya anak nih Bang Hasan, Mang Yajid dah, anak Uing karak lahir, baru lahir tuh. Itu anak saya belum punya dosa tuh Mang Yajid. Paling saya ngejawab begini, nggak usah ngomong gitu Mang Hasan sama saya udah tua. Lah saya juga ngerti bocah baru lahir punya dosa dari mana? Belumnya ngomongin orang, belumnya atau baru lahir. Bocah TPA gue ngerti, bocah orok masih apa yang punya dosa gitu ya.
Kira-kira kalau hadis tadi diartikan begitu, pas nggak kira-kira? Anak bayi baru lahir suci, bersih, nggak punya dosa, pas nggak kira-kira? Nggak, maksudnya hadis itu penting nggak sih dibilang begitu sama Nabi, penting nggak? Belum lah. Iya, bayi baru lahir, dibilang kata Nabi ini bayi nggak punya dosa nih. Penting gak sih Nabi bikin statement kayak gitu, penting gak sih? Kayak tadi Mas Hasan, nih Mayajid, nih bayi nih baru lahir nih, belum punya dosa nih Mayajid. Itu penting gak sih ngomong begitu Mas Hasan ke saya, penting gak? Orang tuh pada tahu. Oh, berarti hadis tadi gak penting? Itu urusannya sama kangjeng Nabi dah. Jamaah yang bilang gitu ya. Udah aja, ntar kita lanjutin lagi ya. Jadi ngajinya sampai nggak penting berarti ya malam ini ya. Nanti minggu depan kita lanjutin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.